Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan sistem pakar dengan menggunakan metode certainty factor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Darmani. Saya adalah mahasiswi MI Non-Reguler AMIK GTC Semarang. Metode certainty factor merupakan suatu metode untuk menentukan suatu kepastian atau ketidakpastian. Biasanya, metode ini digunakan untuk menentukan suatu jenis penyakit. Nah, jadi sistem pakar menentukan, mendiagnosa suatu gejala dan menentukan penyakitnya itu apa. Pengertian certainty factor. Definisi menurut David McAllister, certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah fakta itu pasti atau tidak pasti yang berbentuk metrik, yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Faktor kepastian certainty factor diperkenalkan oleh Shortlife Bahanan dalam pembuatan Maysin. Certainty factor merupakan nilai parameter klinis yang diberikan Maysin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Sesuatu tersebut menentukan kepastian, yaitu benar-benar iya atau benar-benar tidak, dan hasil akhirnya adalah jelas masih mendekati. Faktor kepastian atau certainty factor digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam pembuatan Maysin. Certainty factor merupakan nilai parameter klinis yang diberikan Maysin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Rumusan dari certainty factor di sini adalah CF H besar H E besar sama dengan MB H besar E besar MD H besar E besar. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. CF H besar E besar, certainty factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala, evidence E, besarnya certainty factor berkisar antara min 1 sampai 1. Nilai min 1 menunjukkan ketidakpastian mutlak, sedangkan nilai 1 menunjukkan kepastian mutlak. Jadi, faktor kepercayaan maupun ketidakpercayaan dari CF ini dipengaruhi oleh MB dan MD. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu MB dan MD? Nah, di sini MB H besar E besar, ukuran kepercayaan, measure of increased belief terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala H. Sedangkan MD adalah ukuran ketidakpercayaan atau measure of increased disbelief. Jadi, semakin besar MB-nya, maka nilainya semakin bagus karena mendekati 1, yaitu akan berarti memiliki kebenaran. Semakin besar MB-nya, maka nilainya semakin bagus karena nilainya akan semakin tinggi mendekati 1. Jadi, kisaran nilainya itu antara min 1 sampai dengan 1. Min 1 yang memiliki arti ketidakpercayaan mutlak atau tidak pasti. Nah, kalau nilai 1 itu menunjukkan kepercayaan yang mutlak, yaitu pasti. Bentuk dasar rumusan certainty factor adalah sebuah aturan. Jika E, maka H seperti ditunjukkan dalam persamaan 2. CF H besar E kecil sama dengan CF E besar E kecil dikali CF H besar E kecil. CF H besar E kecil atau yang disebut dengan certainty factor hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence. CF E besar E kecil, certainty factor efisiensi E yang dipengaruhi oleh evidence E. Misalnya, demam, suhunya berapa? Kemudian, apakah itu termasuk demam biasa atau demam tinggi? Jadi, demam tersebut dipengaruhi oleh nilai E itu sendiri. CF H besar E kecil, certainty factor hipotesis dengan asumsi evidence diketahui dengan pasti, yaitu ketika CF E besar E kecil sama dengan 1. Nilai 1 di sini yaitu berarti nilai kepastian yang maksimal. Jika semua evidence pada ascendant diketahui dengan pasti, maka persamanya akan persamaan 3, yaitu rumusnya adalah CF E besar sama dengan CF H besar E besar.
Dalam aplikasinya, CF H besar E besar merupakan nilai kepastian yang diberikan oleh faktor terhadap sebuah aturan. CF E besar E kecil merupakan nilai kepercayaan yang diberikan oleh pengguna terhadap gejala yang dialaminya. Contoh, misalnya, seorang pakar memiliki rumus. Nah, kemudian menanyai kepada mereka yang mempunyai gejala, misalnya demam, pasti akan memberikan efek kepada CF E besar E kecil semakin pasti juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan certainty factor. Yang pertama yaitu kelebihan dari metode certainty factor. Metode ini cocok dipakai dalam sistem pakar untuk mengukur sesuatu apakah pasti atau tidak pasti, mendiagnosis penyakit sebagai salah satu contohnya. Yang kedua, kelebihan dari certainty factor itu adalah perhitungan dengan metode ini memiliki data yang akurat karena metode ini hanya menggunakan dua data saja, yaitu data pasti atau tidak pasti. Kemudian kekurangan dari certainty factor adalah ide umum dari pemodelan ketidakpastian manusia dengan sebagian orang akan membantah pendapat bahwa formula untuk metode certainty factor ini memiliki sedikit kebenaran. Nah, ini dalam metode ini diperdebatkan ya. Tetapi ini adalah sanggahan seseorang saja. Kemudian, tetapi banyak juga yang menggunakan metode ini sebagai alternatif. Jadi kita tidak perlu menjudge seseorang gitu ya kalau menggunakan metode ini. Yang kedua, metode ini hanya dapat mengolah ketidakpastian atau kepastian, hanya dua saja. Perlu dilakukan beberapa kali pengolahan data untuk data yang lebih dari dua. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh penggunaan metode certainty factor. Contohnya yaitu penerapan metode certainty factor pada studi kasus diagnosa penyakit sapi dengan metode certainty factor dengan gejala misalnya demam tinggi, badan lemah, turun berat badan, dan seterusnya. Misalnya dari gejala 1 sampai 5 yang ada di tabel, sebuah tabel, maka sapi tersebut mengalami suatu penyakit, misalnya adalah penyakit brucellosis. Nah, tabel ini penting. Tabel ini didapat dari seorang pakar, misalnya dokter hewan yang khusus menangani sapi. Kemudian dari dua tabel, yaitu tabel gejala dan tabel nama penyakit, maka akan diberikan dalam matrik. Nah, matrik di sini sangat penting karena itu akan menentukan penyakit. Dari gejala-gejala tersebut, kemudian kita dapat mendiagnosis penyakitnya itu apa dalam suatu metrik. Nah, dari ketiga tabel ini, yaitu tabel penyakit, tabel gejala, dan metrik, seseorang programmer sudah bisa membuat sistem pakar dengan metode certainty factor. Bagaimana menerima masukan dari mereka yang menangani gejala-gejala tersebut? Misalnya di sini kita adalah membahas penyakit sapi, maka kita seorang programmer menerima kasus dari seseorang yang menunggui sapi tersebut. Kemudian tinggal dimasukkan dalam perhitungan dengan menggunakan metode certainty factor. Nah, demikian penjelasan sederhana tentang sistem pakar dengan penggunaan metode certainty factor untuk menentukan nilai kepastian dari suatu jawaban dan suatu aturan yang ada dalam sistem pakar. Sekian dari saya, lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurangnya dari kebodohan saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.